Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai reaksi uji protein. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Kemudian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan protein? Materi. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Pada umumnya, protein sangat reaktif karena gugus sampingnya atau residu asam aminonya. Protein sangat sensitif terhadap perubahan pH, suhu, dan pelarut organik. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, rak dan tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, dan penjepit kayu. Bahan yang digunakan yaitu ikan, susu, putih telur, kuning telur, gelatin, dan rambut. Bahan selanjutnya yaitu larutan NaOH, buffer asam asetat, etanol, dan HCl. Kemudian kita masuk ke prosedur kerja. Denaturasi protein. 1. Setiap sampel dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. 2. Sampel tabung reaksi 1 ditambahkan HCl 0,1 m 1 ml. 3. Sampel tabung reaksi 2 ditambahkan NaOH 0,1 m 1 ml. 4. Sampel tabung reaksi 3 ditambahkan buffer asam asetat pH 4,7 1 ml. 5. Didihkan ketiga sampel di dalam tabung ke dalam penangas air selama 15 menit. Lalu dinginkan dalam keadaan suhu kamar. 6. Amati tabung mana yang terlihat mengendap dan lakukan hal yang sama pada sampel lain. 7. Untuk tabung 1 dan tabung 2 tambahkan 10 ml larutan buffer asetat pH 4,7. Uji alkohol. 1. Masing-masing sampel dibuat larutan sebanyak 5 ml dan dibuat ke dalam 3 tabung terpisah. 2. Pada tabung 1 tambahkan HCl 1 m 0,1 ml dan etanol 95% sebanyak 6 ml. 3. Pada tabung 2 tambahkan 1 ml NaOH 0,1 m dan 6 mol etanol 95% sebanyak 6 ml. 4. Pada tabung 3 tambahkan 1 ml buffer asetat pH 4,7 dan 6 ml etanol 95%. 5. Lakukan hal yang sama pada setiap sampel. 6. Amati tabung mana protein yang terlihat tidak larut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi reaksi uji protein, simaklah video berikut. Uji denaturasi protein. Siapkan 3 tabung untuk masing-masing sampel. Sampel yang digunakan yaitu putih telur, susu, ikan, rambut, dan gelatin. Sampel yang pertama yaitu gelatin. Ukur 5 ml sampel gelatin dengan menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, tuangkan sampel gelatin ke dalam tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Kemudian, tambahkan HCl 1 ml ke dalam tabung 1 berisi sampel gelatin. Selanjutnya, tambahkan 1 ml NaOH dan masukkan ke dalam tabung reaksi 2.
Kemudian, tambahkan 1 ml larutan buffer asetat dan masukkan ke dalam tabung reaksi 3. Kemudian, tempatkan ketiga tabung di dalam air mendidih selama 15 menit dan dinginkan pada temperatur kamar. Selanjutnya, ukur 5 ml larutan buffer asetat dan masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan tabung reaksi 2 berisi sampel gelatin. Amati perubahan yang terjadi. Sampel gelatin pada uji denaturasi pada tabung 1, 2, dan 3 tidak terbentuk endapan. Selanjutnya yaitu sampel rambut. Ukur 5 ml sampel rambut dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1, tabung reaksi 2, dan tabung reaksi 3. Selanjutnya, tambahkan 1 ml HCl ke dalam tabung reaksi 1. Kemudian, tambahkan 1 ml NaOH ke dalam tabung reaksi 2. Selanjutnya, tambahkan 1 ml buffer asetat ke dalam tabung reaksi 3. Kemudian, tempatkan ketiga tabung di dalam air mendidih selama 15 menit dan dinginkan pada temperatur kamar. Selanjutnya, ukur 5 ml buffer asetat dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1 berisi sampel rambut dan tuangkan ke dalam tabung reaksi 2 berisi sampel rambut. Dan amati perubahan yang terjadi. Hasil pada uji denaturasi menggunakan sampel rambut, tabung reaksi 1, 2, dan 3 terbentuk endapan. Selanjutnya yaitu sampel ikan. Ukur 5 ml sampel ikan dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan sampel ikan pada tabung reaksi 1, 2, dan 3. Selanjutnya, tambahkan 1 ml HCl ke dalam tabung reaksi 1 berisi sampel ikan. Kemudian, tambahkan 1 ml NaOH dan masukkan ke dalam tabung reaksi 2 berisi sampel ikan. Selanjutnya, tambahkan 1 ml buffer asetat dan masukkan ke dalam tabung reaksi 3 berisi sampel ikan. Selanjutnya, tempatkan ketiga tabung di dalam air mendidih selama 15 menit dan dinginkan pada temperatur kamar. Selanjutnya, ukur 5 ml buffer asetat dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung 1 yang berisi sampel ikan. Selanjutnya, tuangkan buffer asetat ke dalam tabung 2 yang berisi sampel ikan. Dan amati perubahan yang terjadi. Pada uji denaturasi menggunakan sampel ikan, tabung 1, tabung 2, dan tabung 3 terbentuk endapan. Sampel selanjutnya adalah putih telur. Ukur 5 ml sampel putih telur dengan menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, tuangkan sampel putih telur ke dalam tabung reaksi 1.
Kemudian, tuangkan sampel putih telur ke dalam tabung reaksi 2. Dan tuangkan sampel putih telur ke dalam tabung reaksi 3. Selanjutnya, tambahkan 1 ml HCl dan masukkan ke dalam tabung reaksi 1. Kemudian, tambahkan 1 ml NaOH dan masukkan ke dalam tabung reaksi 2. Kemudian, tambahkan 1 ml buffer asetat dan masukkan ke dalam tabung reaksi 3. Selanjutnya, tempatkan ketiga tabung dalam air mendidih selama 15 menit dan dinginkan pada temperatur kamar. Selanjutnya, ukur 5 ml buffer asetat dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1 berisi sampel putih telur. Selanjutnya, masukkan buffer asetat ke tabung reaksi 2 berisi sampel putih telur dan amati perubahan yang terjadi. Hasil uji ninhidrin pada sampel putih telur tabung 1, 2, dan 3 terbentuk endapan. Sampel selanjutnya yaitu susu. Ukur 5 ml sampel susu dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1. Selanjutnya, tuangkan sampel susu ke dalam tabung reaksi 2. Kemudian, tuangkan sampel susu ke dalam tabung reaksi 3. Selanjutnya, tambahkan 1 ml HCl ke dalam tabung reaksi 1. Kemudian, tambahkan 1 ml NaOH ke dalam tabung reaksi 2. Selanjutnya, tambahkan 1 ml buffer asetat dan masukkan ke dalam tabung reaksi 3. Selanjutnya, tempatkan ketiga tabung di dalam air mendidih selama 15 menit dan dinginkan pada temperatur kamar. Selanjutnya, ukur 5 ml buffer asetat dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1 berisi sampel susu. Selanjutnya, tuangkan buffer asetat 5 ml ke dalam tabung reaksi 2 berisi sampel susu dan amati perubahan yang terjadi. Hasil uji denaturasi menggunakan sampel susu, tabung pertama terbentuk endapan, tabung kedua tidak terbentuk endapan, dan tabung ketiga terbentuk endapan. Uji alkohol. Siapkan 3 tabung reaksi untuk masing-masing sampel. Sampel yang digunakan yaitu putih telur, susu, dan gelatin. Selanjutnya, ukur 2 ml sampel putih telur dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3. Kemudian, pada tabung 1 sampel putih telur ditambahkan dengan 1 ml HCl. Kemudian, tambahkan dengan etanol sebanyak 2 ml. Dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 1 sampel putih telur terbentuk endapan. Selanjutnya,
Pada tabung kedua, sampel putih telur ditambahkan dengan 1 mili NaOH. Kemudian, tambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 2, sampel putih telur tidak terbentuk endapan. Selanjutnya, pada tabung ketiga, sampel putih telur ditambahkan dengan 1 mili buffer asetat. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung ketiga, sampel putih telur terbentuk endapan. Sampel selanjutnya yaitu susu. Ukur 2 mili sampel susu dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan sampel susu pada tabung 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada tabung 1 sampel susu ditambahkan dengan 1 mili HCl. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 1 sampel susu terbentuk endapan. Selanjutnya, pada tabung 2 sampel susu ditambahkan dengan 1 mili NaOH. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 2 sampel susu tidak terbentuk endapan. Selanjutnya, pada tabung ketiga sampel susu ditambahkan dengan 1 mili buffer asetat. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung ketiga sampel susu terbentuk endapan. Sampel selanjutnya yaitu gelatin. Ukur 2 mili sampel gelatin dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, tuangkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada tabung 1 sampel gelatin ditambahkan dengan 1 mili HCl. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 1 sampel gelatin tidak terbentuk endapan. Selanjutnya, pada tabung kedua sampel gelatin ditambahkan dengan 1 mili NaOH. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung kedua sampel gelatin tidak terbentuk endapan. Selanjutnya, pada tabung ketiga sampel gelatin ditambahkan dengan 1 mili buffer asetat. Kemudian, ditambahkan dengan 2 mili etanol dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung ketiga sampel gelatin tidak terbentuk endapan. Selanjutnya adalah data pengamatan. Hasil pada uji denaturasi protein menggunakan sampel gelatin, tabung 1 tidak terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, dan tabung 3 tidak terbentuk endapan. Pada uji denaturasi protein menggunakan sampel rambut, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Selanjutnya, uji denaturasi protein menggunakan sampel ikan, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Kemudian, uji denaturasi protein menggunakan sampel putih telur, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Selanjutnya, uji denaturasi protein menggunakan sampel susu, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Selanjutnya adalah uji alkohol dengan menggunakan sampel putih telur.
Hasil pengamatan pada tabung 1 terbentuk endapan, dan pada tabung 2 tidak terbentuk endapan. Kemudian pada tabung 3 terbentuk endapan. Selanjutnya, uji alkohol dengan menggunakan sampel susu. Tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Selanjutnya, uji alkohol dengan menggunakan sampel gelatin. Pada tabung 1, 2, dan 3 tidak terbentuk endapan. Selanjutnya adalah pembahasan. Uji denaturasi. Sampel yang digunakan pada uji denaturasi adalah sampel susu, putih telur, rambut, ikan, dan juga gelatin. Sampel yang menghasilkan reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Hal ini dikarenakan protein yang mengalami denaturasi akibat penambahan asam, basa, dan alkohol. Pemanasan yang dilakukan menyebabkan protein mengalami gangguan pada strukturnya. Protein yang awalnya folding atau melipat berubah menjadi unfolding akibat dilakukannya pemanasan. Jika pH diturunkan di bawah titik isoelektrik, protein akan kehilangan muatan negatifnya dan hanya mengandung muatan positif. Muatan yang serupa akan menolak satu sama lain dan mencegah protein berikatan, di mana tolakan intramolekuler ini cukup besar untuk membuat protein menjadi unfolding. Pada uji pengendapan dengan alkohol, terdapat 3 sampel yang digunakan, yaitu susu, putih telur, dan gelatin. Ketiga sampel terlihat membentuk endapan putih atau gumpalan putih setelah ditambahkan alkohol. Dengan ditambahkan alkohol, protein yang ada pada sampel mengalami denaturasi. Dengan terjadinya denaturasi, terjadi gangguan yang menyebabkan kerusakan pada struktur sekunder maupun tersier protein, sehingga protein yang awalnya melipat menjadi tidak melipat. Alkohol ini mengacaukan ikatan hidrogen yang ada dalam struktur protein. Terbentuknya ikatan hidrogen yang baru antara alkohol ini dengan rantai asam amino samping penyusun protein. Selain itu, alkohol yang merupakan pelarut organik akan menurunkan kelarutan protein. Karena kelarutan suatu protein tergantung dari kedudukan dan distribusi dari gugus hidrofil polar dan hidrofob polar pada molekul. Kompetisi pembentukan antara protein air dengan alkohol air. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan, uji denaturasi. Pada uji denaturasi, 1. Sampel gelatin pada tabung 1, tabung 2, dan tabung 3 tidak terbentuk endapan. 2. Pada uji denaturasi sampel susu, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, dan tabung 3 terbentuk endapan. Ketiga, pada uji denaturasi sampel rambut, ikan, dan putih telur, semua tabung terbentuk endapan, karena protein akan mengalami denaturasi jika ditambahkan asam atau basa kuat kemudian dilakukan pemanasan. Kesimpulan uji alkohol. 1. Pada uji alkohol, sampel putih telur, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, tabung 3 terbentuk endapan. 2. Pada uji alkohol sampel susu, tabung 1 terbentuk endapan, tabung 2 tidak terbentuk endapan, tabung 3 terbentuk endapan. Ketiga, pada uji alkohol sampel gelatin, semua tabung tidak terbentuk endapan.
Terbentuknya endapan dikarenakan adanya penambahan etanol yang menyebabkan perubahan struktur protein sehingga protein mengalami denaturasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.